wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Abdul Aziz. Saya mahasiswa dari STAI Miftahul Huda Pamanukan Subang. Dengan video kali ini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan yang dengan dosen pengampu yaitu Muhammad Rajchandra MPD. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berusaha memahami proses belajar dan pengajaran serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, berikut saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada proses belajar. Proses belajar yaitu adalah meneliti bagaimana siswa memahami, memproses dan mengingat informasi. Yang kedua ada ada memahami peran motivasi, emosi dan faktor psikologia lainnya dalam pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada perbedaan individu, yang dimana di dalamnya yaitu mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti kecerdasan, gaya belajar, dan latar belakang budaya mempengaruhi pembelajarnya. Nah, terus ada lagi memahami dan mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, termasuk mereka yang memiliki gangguan belajar atau kebutuhan pendidikan khusus. Next, yang ketiga yaitu ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang di dalamnya itu ada mengaplikasikan teori belajar untuk merancang kurikulum dan bahan ajar yang efektif dan efisien. Terus ada lagi yaitu menyusun metode pengajaran yang dapat memenuhi sebagai gaya belajar siswa. Lanjut, yang keempat ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi penilaian yaitu ada mengembangkan dan menggunakan alat penilaian untuk mengukur prestasi belajar dan perkembangan siswa. Ada lagi yaitu menganalisis dan penilaian. Untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Next, yang kelima ya. Next, yang kelima itu ada motivasi dan manajemen kelas. Mempelajari teknik motivasi dan manajemen kelas yaitu mempelajari teknik-teknik untuk motivasi siswa, meningkatkan ketertiban mereka dalam pembelajaran supaya tidak terganggu dalam proses pembelajaran. Ada lagi mengembangkan strategi untuk mengelola perilaku siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang positif supaya tidak gaduh ya. Yang keenam ada
yang keenam ada intervensi pendidikan. Intervensi pendidikan yaitu merancang dan mengevaluasi program intervensi untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar atau masalah perilaku. Dan ada lagi mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologis untuk mengatasi masalah pendidikan seperti bullying atau kecemasan ujian. Yang ketujuh ada perkembangan sosial dan emosional. Nah, siapa yang suka emosional? Yaitu memahami bagaimana perkembangan sosial dan emosional siswa mempengaruhi pembelajaran mereka. Mengembangkan program-program yang mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Nah, yang kedelapan ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi orang tua dengan komunitas itu harus ada keterlibatan ya. Meneliti peran orang tua dan komunitas dalam mendukung pendidikan siswa itu harus satu frekuensi. Membangun kemitraan antara sekolah, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, itu ada 8 untuk penjelasan psikologi pendidikan. Terus ada psikologi pendidikan juga merupakan bidang yang interdisipliner, menggabungkan wawasan dari psikologi pendidikan, sosiologi, dan bidang terkait lainnya untuk menciptakan strategi yang dapat meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Tujuan akhirnya adalah untuk membantu siswa mencapai potensi penuh mereka melalui pendekatan pendidikan efektif dan inklusif. Baik, mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.